Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cut Terami Z selaku moderator pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat kesehatan, iman, ihsan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan dengan tema pelatihan dan pembuatan editing video tradisi lisan Kamis 4 Januari 2024. Tak lupa pula berangkaikan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda besar Nabi Muhammad SAW, di mana beliau merupakan junjungan kita dan semoga suatu kelak nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Malianur Rahman, SPD MPD sebagai ketua daripada Bintang Sekorong. Yang saya hormati Abang dan Muhammad Fadilah Ikhwan sebagai narasumber kita pada hari ini, dan yang saya hormati dan saya sayangi seluruh panitia Bintang Sekorong, dan terima kasih saya kepada seluruh anggota dan juga narasumber yang telah berhadir pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara kita yang pertama, yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Malianur Rahman SPD MPD. Kepada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Oke, baik. Izin Bang ya. Di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati abang kita narasumber Bang Muhammad Fadilah ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah teman-teman Bintang Sekorong. Dan teristimewa juga ini ke teman-teman panitia yang selalu solid untuk memperkuat gerakan kebudayaan kita, dan alhamdulillah tahun ini kita fokus pada tradisi lisan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di tengah-tengah ruangan yang sangat megah ini, dan kemudian mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa hal teman-teman yang perlu saya sampaikan. Kegiatan ini adalah kegiatan pertama kita dalam rangkaian kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Jadi kita ada beberapa rangkaian kegiatan, dan ini yang pertama. Dan ini adalah dikhususkan untuk internal kita karena tujuannya untuk penguatan kapasitas Bintang Sekorong. Kenapa kita melaksanakan internal? Karena tujuannya nanti kita akan memproduksi video terkait tradisi lisan. Dan saya berharap bagi teman-teman serius belajar kepada narasumber. Kalau ada hal-hal sesuatu itu ditanyakan langsung, jangan malu-malu. Dan saya juga sangat berharap kepada narasumber kita lebih banyak praktiknya ya untuk produksi video ini. Dan ini teman-teman menjadi bekal dasar kita karena kita nanti ada beberapa titik pengambilan video terkait tradisi lisan, dan itu ada di Takengon, Aceh Tengah. Nanti kita akan ke sana semua. Bagi yang memang siap dan sudah bisa, jangan sampai nanti kita berangkat ke sana tidak tahu mau ngapain, menghidupkan kamera, mengedit, kita nggak bisa. Nah, kemudian nanti kita ke Aceh Tengah, ke Banda Aceh, dan ke Aceh Selatan. Selain video, kita juga nanti ada riset juga untuk penulisan buku, dan kita juga nanti setelah buku itu jadi, video jadi, kita juga nanti ada pertemuan lagi, itu baru kita undang beberapa peserta untuk mendiskusikan hasil karya kita. Dan kemudian selain itu kita juga nanti ada rangkaian kegiatan penguatan tradisi lisan. Itu untuk 90 orang pesertanya selama 15 kali pertemuan. Jadi itu mudah-mudahan dalam 4 atau 5 bulan 15 kali pertemuan itu bisa kita tuntaskan. Jadi pertemuannya nanti kita susun jadwalnya apakah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan 90 orang itu akan kita bagi 2 kelas. Dan teman-teman, saya juga berharap agar terus konsisten dan kita persiapkan.
Setelah itu nanti kita juga ada pertunjukan tradisi lisan seperti yang kita diskusikan sebelumnya, 1 hari terkait semapa, kemudian ada pembacaan hikayat, kemudian ada dalail khairat, itu semua yang berkaitan dengan tradisi lisan. Dan semua kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan itu wajib kita tuntaskan selama 10 bulan ini. Kegiatan ini teman-teman ini sepenuhnya difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud Ristek. Jadi semua fasilitas itu dari Kemdikbud Ristek yang memfasilitasi. Dan sekali lagi saya berharap kepada teman-teman, dan ini karena tidak ada undangan dari luar dan fokus kepada penguatan kapasitas internal Bintang Skorong, ini betul-betul dimanfaatkan. Jadi belajar kepada narasumbernya, jangan sampai kita sudah mengundang narasumber dari Aceh Tamiang tetapi kita tidak dapat apa-apa. Nah, ini betul-betul harus siap teman-teman, tanyakan aja, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kalau memang perlu pertanyaan berulang, ditanyakan saja, karena ini modal dasar kita untuk pelaksanaan beberapa rangkaian kegiatan ke depannya. Nah, ini ya teman-teman, mungkin nanti ada 2 orang dari eksternal Bintang Skorong nanti akan bergabung, katanya sudah di perjalanan. Ya, tapi secara umum ini untuk penguatan kapasitas kita dalam menyukseskan kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Itu saja dari saya, teman-teman. Saya mohon maaf tadi, dan ini saya juga harus ke bawah lagi, masih ada yang seminar. Insya Allah nanti kita selesai sebelum zuhur ya. Setelah zuhur nanti kita sedikit ada rapat kerja terkait 2024 ini, apa saja yang akan kita laksanakan. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Malianur Rahmat SPD MPD yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata-kata sambutannya. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan dengan sesuai keinginan kita. Baik, langsung saja kita ke acara intinya, yaitu mengenai pelatihan dan pembuatan editing video tradisi lisan yang akan disampaikan oleh Muhammad Fadilah Ikhwan, di mana beliau merupakan, biasa dipanggil Mufai, adalah seorang sutradara, sinematografer, editor, dan penulis yang menyukai seni di industri kreatif. Memiliki pengalaman 4 tahun di industri film dan kreatif 2018 sampai dengan sekarang, memproduksi konten audiovisual, iklan bermerek, fiksi pendek, dan dokumenter. Nah, itulah merupakan salah satu bio daripada beliau. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Muhammad Fadilah Ikhwan, dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman? Semoga insya Allah sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Ikhwan, biasa dipanggil Mufai. Slide-nya ke bawah aja. Oh iya. Oh. Langsung Oke. lanjut ya. Nah, seperti yang diperkenalkan tadi sama moderator, saya kurang lebih 4 tahun di industri kreatif, lama di Jawa, bekerja di salah satunya Indonesia Network Film Society gitu. Beberapa pengalaman yang sudah saya lalui selama ini, beberapa juga hasil karya saya. Oke, sebelumnya seperti apa yang dibilang Bapak tadi, kita di sini lebih fleksibel aja, nggak tahu tanya, bukan pelatihan, kita sharing. Iya, benar. Oke, jadi karena kan Bintang Skorong ini akan melakukan kegiatan secara beruntun nanti ke depan. Sebelumnya yang harus dipahami bahwa video itu
kita ketika kita memproduksi sebuah video, kita pasti ada maksud dan tujuan. Kita ingin menyampaikan satu pesan di sana, menyampaikan informasi dan lain-lain. Untuk memulai memproduksi sebuah video atau sebuah film pendek, kita harus pahami bahwa ada tahapan untuk memproduksi itu. 3 tahapan: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Apa itu praproduksi? Seluruh kegiatan untuk mempersiapkan pendokumentasian kita, dari memunculkan ide, membuat kita hanya membuat video sederhana, tetapi seperti konten TikTok yang sekarang saja mereka berkonsep. Jadi kita harus memikirkan itu dengan matang terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika di praproduksinya kita sudah matang, produksi dan pasca produksi kita akan lebih enak. Gitu. Produksi baru kita mulai syuting video, dan pasca produksi untuk pengeditan dan finalisasi. Memproduksi video kreatif pertama. Ada yang disebut dengan shoot atau biasa didengar dengan footage. Apa itu? Sebuah unit terkecil dari informasi visual yang ditangkap pada satu waktu oleh atau peristiwa tertentu. Jadi sekali kita tekan tombol record, itu namanya shoot atau footage. Itu unit terkecil dari audiovisual. Kemudian setelah dari shoot, kita akan beralih ke sequence. Apa itu sequence? Urutan video serangkaian gambar shoot atau footage pada subjek yang sama yang menceritakan sebuah cerita. Shoot unit terkecil, gabungan dari shoot atau footage itu kita sebut sequence. Kalau di sini kenapa ada namanya sequence? Itu untuk memudahkan kita menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Minimal sequence itu terdiri dari 3 susunan atau rangkaian gambar dengan kamera angle yang berbeda-beda. Biasanya sering digunakan itu menggunakan 3 kamera angle: wide, medium, close up. Gitu. Macet tuh. Ini yang saya bilang tadi, wide, medium, close up. Jadi secara basic, shoot kamera itu terdiri dari extreme wide shoot, medium close up, dan extreme close up. Tinggal bagaimana ide kreatif kita, pengemasan kita menggabungkan seluruh pengambilan gambar ini. Gitu. Kemudian ada namanya two shoot, over the shoulder shoot, nudie shoot, point of view, dan establish. Walaupun kita merekam atau mendokumentasikan sebuah video itu menggunakan handphone atau kamera, pasti kita ketemu dengan garis kotak-kotak ini. Ini kita sebut dengan rule of third. Jadi maksud dari garis ini adalah manusia sejatinya ketika melihat sebuah gambar atau video tertuju pada 4 titik. 1, 2, 3, dan 4. Makanya rule of third membantu kita untuk
menyesuaikan dan menentukan posisi subjek atau objek yang ingin kita tampilkan dalam layar frame kita. Contoh seperti ini. Secara otomatis mata manusia akan tertuju kepada titik ini. Gitu. Hal yang sama juga ketika kita berlawanan arah. Saya akan hadap ke sana, mata manusia akan tertuju pada titik ini. Jadi hanya 4 titik inilah, 4 titik kunci jadi pandangan mata manusia ketika melihat sebuah frame atau layar video. Kita masuk ke kamera angle. Beberapa kamera angle: bird eye view, high view, neutral, low, dan warm. Ketika subjek berada di tengah, bagaimana tampilan bird eye? Bird eye sama seperti artinya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, seperti mata burung yang memandang, jadi tinggi. Rata-rata biasanya kita menggunakan drone. Itu dikatakan atau disebut dengan bird eye view. Kemudian ada high view angle. Itu adalah pengambilan gambar di mana posisi kamera lebih tinggi daripada subjek, tidak setinggi bird eye view, gitu. Bird eye view, high view. Oke, masuk neutral view. Sebagaimana mata kita melihat subjek yang ingin kita rekam. Low view juga sama, kamera lebih rendah daripada subjek yang ingin kita rekam. Dan worm eye view atau biasanya frog eye, seperti mata katak yang melihat. Jadi memang kita ke dasar tanah untuk ngambil rekamannya. Berikut contoh dari high angle. Rata-rata memang dari atas subjek. Kemudian eye level, sejajar mata kita memandang. Low angle, di bawah subjek, di bawah subjek, di bawah subjek, di bawah subjek. Kamera angle tadi juga sering kita sebut dengan POV atau point of view. Tadi saya bilang untuk memenuhi sequence minimal 3 rangkaian gambar, wide, medium, close up, akan lebih lengkap ketika kita tambah kamera angle yang lain, seperti point of view. Point of view seakan-akan kamera adalah mata kita, gitu. Over the shoulder, pengambilan di atas bahu. Nah, sering digunakan ketika kita merekam atau mendokumentasikan video yang berhubungan dengan manusia, seperti wawancara. Aturan sederhana ini sering sekali digunakan, tapi banyak juga yang melanggar aturan ini. Ada pertama headroom. Teman-teman, kira-kira dari 3 gambar ini manakah posisi headroom yang benar? Pertama. Oke, pertama. Ada jawaban lain? Pertama. Terakhir.
Terakhir, yang ketiga. Oke, berarti ada jawaban pertama dan ketiga. Jawaban yang benar adalah yang ketiga. Kenapa saya bilang yang ketiga? Secara mata kita melihat, dari ketiga gambar ini, inilah yang paling tepat. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu lebar. Oke. Look and lead room. Dari tiga gambar kembali, mana yang benar? Dua. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Berapa? 3. Oke, 3, 2. Oke, jawaban yang paling benar adalah 3. Ingat rule of third. Ketika kita tarik garis rule of third, titik fokus kita ke arah mata. Ke arah mata. Di sini juga posisinya sama sebenarnya, tapi ada logika manusia dalam pengambilan gambar. Kenapa saya bilang logika manusia? Kita akan memberi ruang space bagi si narasumber. Jelas-jelas kalau dari sini dia menghadap ke kiri kan, dia menghadap ke kiri, kita kasih space kanannya, tidak masuk akal. Makanya kita beri sesuai mata dia melihat gitu. Kenapa tidak yang tengah yang benar? Posisi subjek di tengah bisa kita gunakan ketika dia melihat kamera. Ini sesuai dengan arah mata atau arah pandang dia. Jadi kita akan berikan space terhadap arah pandangnya. Oke. Kemudian kita balik lagi. Apa tadi sequence shooting? Setiap kali kita mengambil gambar video, kita harus memikirkan bagaimana gambar akan digunakan dalam editing hingga film atau video selesai, gitu. Video kreatif selesai. Begitu kita harus selalu bercerita. Tidak peduli seberapapun cantik atau menarik sebuah gambar individu atau shoot tadi, namun ia harus terkait dengan gambar di sekitarnya dan menjadi bagian dari ide cerita. Oke, nanti itu akan dijelaskan. Kemudian 3 type shoot yang biasa digunakan: wide shoot, medium shoot, close up. Kenapa dia bilang di sini bahwa tidak peduli seberapa cantik atau menarik sebuah gambar, shoot atau footage itu? Karena sama saja, nggak ada fungsinya ketika kita merekam satu unit terkecil dari visual. Kenapa? Karena ketika kita menerapkan sequence, secara otomatis tanpa kita jelaskan, tanpa ada bantuan audio, penonton akan paham maksud dan pesan dari rangkaian sequence tersebut. Contoh, belok kiri bang. ketika saya ambil video dari sini, saya akan ambil wide, yang jelas terlihat teman-teman semua. Oke, kemudian saya akan beralih ke depan. Ini kan dari mana? Untuk merekam. Ini abang dari mana? Hanya 2 orang saja. Pertanyaan lurus saja bang. Menggunakan angle medium, gitu. Setelah lurus medium, saya lebih mendekat, fokus ke 1 orang. Oke. Dengan close up, wajah, tangan atau apapun. Kalau kita gabungkan rangkaian shoot atau footage Oke, udah. Ini saya udah di luar. Udah di tanpa bawah. dijelaskan apapun, kita paham bahwa Abang udah sampai ya? mereka berkumpul di sebuah ruangan, Iya. terdiri dari beberapa orang. Kemudian ada salah duanya, ada perempuan dan laki-laki. Siapa perempuan itu, kita lebih mendekat. Oh, ternyata itu Kinanti.
tanpa kita jelaskan pun penonton akan paham gitu. Kalau tadi saya bilang sequence terdiri dari minimal 3 angle, ini ada biasa digunakan dengan sebutan the 5 shot rule. Aturan 5 shoot adalah teknik yang berguna saat syuting aktivitas seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu. Ketika syuting, ingat untuk mendapatkan minimal 5 shoot atau tembakan yang berbeda yang akan membuat urutan video dengan berbagai visual dan angle. Close up tangan subjek menunjukkan apa yang sedang dilakukan atau yang sedang terjadi. Close up wajah menunjukkan dia siapa. Wide shot menunjukkan dia di mana lokasi. Over the shoulder bisa menggabungkan ketiga shoot yang ada. Low shoot menyediakan konteks atau cerita tertentu untuk memperkuat susunan gambar kita. Ada sebuah adonan, ya kan? Kemudian kita bertanya-tanya, siapa yang lagi bikin adonan? Ternyata bapak ini, gitu kan? Kemudian dari gambar kedua diperkuat ketiga wide shoot. Di mana dia membuat adonan? Ternyata di sebuah dapur restoran atau rumah makan gitu. Apa yang dibuat? Adonan apa gitu? Dia ternyata buat adonan gambar apapun lah ya. Kita akan paham gitu. Tinggal tambahannya lagi untuk memperkuat konteks atau cerita yang ingin kita dapatkan. Sama dengan interview. Gitu. Berarti kalau sampai sini gimana teman-teman? Paham aturan sequence? Masih paham ya? Oke. Kita masuk ke syarat. Syarat sequence itu mampu mendirect objek. Jadi kita akan ketika kita menyusun rangkaian gambar untuk memenuhi sequence, kita harus mampu mendirect subjek atau objek tersebut. Contohnya seperti ada hal-hal yang harus kita perhatikan seperti continuity, keberlanjutan gambar. Kan nggak mungkin dia lagi jongkok tiba-tiba gambar kedua diri. Nah, jadi secara pasti syarat sequence itu yang pertama adalah mampu mendirect objeknya. Pengambilan gambar dengan size dan angle yang berbeda, tidak cross the line, hindari pergerakan kamera, dan keberlanjutan visual, audio, gerakan, properti, dan sebagainya. The imaginary line. Ini tadi ada dibilang tidak cross the line. Apa itu cross the line? Nih, ada yang disebut dengan garis imajiner, sebuah garis khayal yang menjadi acuan bagi kameramen dalam mengambil gambar. Jika kameramen menyeberangi garis imajiner, maka gambar akan memberikan informasi yang salah. Garis yang memisahkan antara batas kiri dan kanan sebagai acuan pengambilan gambar sehingga tidak sampai terjadi jump shoot atau cross the line. Oke. Ini ketika kita melihat dari atas ya. Ada subjek 1, subjek 2. Tengah adalah garis imajiner. Oke. Gambar pertama kita ambil wide shoot, melihatkan bagaimana dua orang ini berinteraksi. Gambar kedua kita masuk medium, menunjukkan siapa yang sedang ngobrol tuh.
antara siapa dan siapa gitu. Gambar ketiga, ini yang laki, ini yang perempuan. Kenapa kita tidak boleh pindah ke sini? Inilah yang dibilang tadi akan memberikan informasi yang salah ketika kita melompat garis imajiner. Jadi ketika kita sudah mengambil dari bagian kanan, semua habiskan susunan gambar itu dari kanan. Jangan melompat ke sana. Karena kebiasaan sering kita lihat videografer sekarang melompat gitu kan. Contoh sederhananya video wedding. Orang akad di tengah, kemudian yang ada dari sana pindah ke sini, ke sana, muter jadinya. Nggak tahu mana yang benar gitu. Itulah yang menyebabkan kita harus melihat garis imajiner. Kenapa kita harus memerhatikan garis imajiner? Supaya tidak terjadi jump shoot. Apa itu jump shoot? Oke, ini tadi cross the line, menggerakkan kamera ke arah yang berlawanan dengan garis imajiner yang ada di antara dua atau lebih subjek setelah merekam, sehingga akan menghasilkan jump shoot. Apa itu jump shoot? Gambar yang tidak nyambung dengan gambar sebelumnya. Makanya untuk menghindari cross the line maka dapat dibuatkan cutaway. Cutaway itu gambar penyambung dua gambar sehingga tidak terjadi jump shoot. Cutaway bisa diambil setelah aksi atau subjek utama direkam. Bisa juga secara berurutan dalam sebuah sequence. Cutaway bisa berupa close up dari subjek utama, subjek lain di sekitar. Cutaway bisa disebut juga intercut. Contohnya seperti apa? Ini garis imajiner kita. Saya akan merekam teman-teman semua gitu. Ketika saya mau berpindah posisi ke sana, secara otomatis saya akan melakukan jump shoot. Tapi bagaimana supaya tidak jump shoot? Saya akan membuat gambar cutaway. Seperti apa? Saya akan lebih mendekat ke tengah garis imajiner, mengambil close up masing-masing dari teman-teman. Jadi informasi yang diberikan akan lebih detail dan lengkap. Enggak tiba-tiba saya dari sini ke sana langsung nunjukin belakang tubuh teman-teman semua. Saya bisa dari samping dulu ngambil teman-temannya, baru saya akan pindah ke belakang. Gitu. Basic camera movement. Panning, gerakan pivot kamera secara horizontal, kanan kiri, kiri kanan. Panning dipakai ketika menunjukkan luas, menunjukkan panjang, mengatasi ruang yang sempit, menyatukan dua unsur objek yang berkaitan, kiri dengan kanan. Jadi ketika contoh kita mengambil gambar dengan lensa yang terlalu dekat, 85 mm misalnya, kalau dari sini sudah jelas saya nggak akan dapat semuanya keseluruhan. Bagaimana saya menunjukkan ternyata ada beberapa orang di sini? Saya akan melakukan panning dari kanan ke kiri, menunjukkan seberapa luas ruangan itu, menunjukkan seberapa banyak orang yang ada di dalam ruangan, dan lain-lain. Kemudian tilting, gerakan pivot kamera secara vertikal, atas bawah, bawah atas. Tilting dipakai ketika menunjukkan tinggi, mengatasi ruang yang sempit, menyatukan dua unsur objek yang berkaitan. Contoh, sebuah monumen yang jelas-jelas itu tinggi. Sama, saya ingin menunjukkan bagaimana tekstur dari monumen tersebut. Tapi kan kalau saya menunjukkan tekstur, saya harus lebih dekat dengan monumen tersebut. Otomatis lensa saya tidak mencukupi secara tinggi. Saya akan melakukan tilting dari bawah ke atas atau atas ke bawah untuk menunjukkan seberapa tinggi gitu. Kemudian tracking, kamera berjalan bisa secara horizontal maupun vertikal.
biasanya tracking menggunakan alat bantu Jimmy Jeep yang ada batangnya yang biasa di televisi, Steadicam, Dolly Track, tapi juga bisa handheld atau bisa juga sekarang kayak kita pakai gimbal gitu. Jadi kamera yang bergerak, bukan objek yang bergerak gitu. Kita yang menggerakkan kamera, bukan main zoom ya. Oke, kemudian ada zoom. Pergerakan kamera yang dihasilkan oleh optical movement dengan mendekati objek atau menjauhi objek. Pergerakan ini jarang sekali dipakai dan hanya jika benar-benar diperlukan. Pada intinya, posisi lensa adalah mewakili mata kita. Ketika mata menoleh ke kiri atau ke kanan, maka lensa dapat melakukan panning ke kiri atau panning ke kanan. Demikian juga dengan tilting. Sementara mata kita tidak dapat melakukan pengaturan jarak untuk menjauh atau mendekat, seperti apa yang dilakukan lensa. Contohnya adalah zoom gitu. Zoom in. Bapak baru kapan? Biasanya zoom ini sering digunakan di broadcasting. Seperti televisi nasional, media nasional. Kenapa mereka memerlukan zoom in dan zoom out ketika liputan kerusuhan? Momen penting yang tidak dapat diulang, dan satu lagi adalah investigasi. Contoh, liputan kerusuhan, kamera dengan lensa yang terbatas, kita nggak bisa akses kemanapun, kita nggak fleksibel. Bagaimana cara mengatasi agar kita dapat gambar tersebut? Ya, menggunakan zoom in atau zoom out gitu. Sama kayak momen penting yang tidak dapat diulang. Karena kan kalau momen penting yang nggak dapat diulang, contoh sederhananya video wedding, kita hanya ngambil video itu sendiri, tapi kita ingin bagaimana gambar itu banyak angle-nya nih, bervariasi. Ya kita gunakan zoom in, zoom out itu gitu. Tanpa bergerak pun kita bisa hanya mengatur zoom in dan zoom out di lensa. Track fokus atau change fokus, biasanya ini sering disebut juga blur A atau blur B. Pergerakan kamera yang dihasilkan oleh optical movement dengan pergerakan fokus dari foreground ke objek atau dari background ke objek dan sebaliknya. Kalau sekarang biasa orang sebut tuh apa ya, sinematik, biar ada blur-blurnya belakang gitu-gitulah. Nah, itu biasa disebut track focus atau change focus gitu. Secara sederhana sebenarnya setiap keputusan pengambilan gambar, baik itu angle, movement dan sebagainya, si kameramen pasti punya makna di baliknya kenapa dia menggunakan itu gitu. Contoh misalnya ada kuah gitu, ada kuah dan dia sebagai salah satu supporting kegiatan apapun misalnya ya. Oke, di sana adalah panggung besarnya. Sengaja saya letak aqua di depan saya pindahkan fokusnya dari aqua ke panggung besar, menunjukkan bahwa ternyata aqua ini mensupport kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kayak gitulah cara. Oke, tips kamera person. Mungkin ini beberapa akan digunakan ketika kita menggunakan kamera, tapi kalau pakai handphone biasanya lebih sederhana gitu. Yang pertama, adjust atau setting white balance setiap kali pindah lokasi yang berbeda karena intensitas cahayanya. Ketika kita mengambil kayak di outdoor dengan indoor akan berbeda intensitas cahayanya gitu. Jadi setiap kita berpindah lokasi kita harus setting white balance-nya gitu.
Kadang ada yang gambarnya kebiruan, ada gambarnya kekuningan gitu. Itulah kenapa harus kita setting white balance. Dan ketika syuting outdoor, posisikan matahari di belakang kamera kecuali ingin membuat siluet gitu. 3, pastikan gambar fokus, exposure pas, cahaya pas, komposisi bagus, baru kita tekan tombol record gitu. Jadi kalau semuanya belum siap, jangan tekan dulu tombol record. Kita harus pastikan dulu semuanya udah ready, baru kita tombol record gitu. Kan bagaimanapun juga ketika syarat sequence kan tadi mampu mendirect, jadi kita harus siapkan dulu semua gitu. Yang keempat, hindari panning, tilting, dan zooming terlalu banyak. 5, gunakan tripod agar gambar steady atau establish shoot tadi, itulah menggunakan tripod. Durasi setiap shoot minimal 10 detik jika gambar statis atau establish. Maksudnya gimana? Contoh kita ingin menunjukkan lokasi, pemandangan, atau apapun yang tidak sifatnya yang bisa kita ulang. Actionnya kita bisa ulang, itu minimal 10 detik. Contoh kita ingin menunjukkan gedung PGSD dari bawah, minimal 10 detik. Kenapa minimal 10 detik? Karena otomatis 3 detik pertama dan 3 detik di akhir itu akan kita cutting, akan kita buang. Jadi sekitar 4 detik yang bisa kita pakai untuk gambar kita. Contohnya seperti apa lagi? Minimal 10 detik itu kita ingin menyusun sequence orang sedang menulis gitu. Orang sedang menulis. Kebutuhannya ini untuk continuity semua, visual, audio, dan lain-lain. Contoh, kita sudah ambil white-nya, kita sudah ambil medium-nya, kemudian kita ambil close up. Nah, kenapa kita harus ngambil 10 detik? Intensitas suara di dalam ruangan ini kan pasti berbeda-beda. Jadi kita akan lamakan shootnya selama 10 detik agar kita bisa gunakan audionya untuk menyambung sequence tadi. Itu kegunaannya gitu. Jadi kadang ada yang ngambil gambar itu ya udah seberapa suka-suka dia aja, semau dia aja. Kadang 3 detik juga, oh ini bagus, 3 detik aja udah sayang gitu. Yang penting yang harus diingat adalah minimal 10 detik. Kecuali contoh sesuatu yang nggak bisa diulang, sesuatu yang sulit sekali kita jumpai, kayak saya ke hutan, saya ketemu harimau, saya rekam harimau tersebut, kan nggak, sayang sekali rasanya kalau hanya 10 detik. Ya seberapa di jalan aja, mau 5 menit pun itu ya nggak apa-apa, karena itu gambar yang nggak bisa kita ulang lagi, gambar yang jarang-jarang kita jumpai. Dan yang terakhir, record objek atau subjek sebelum action itu terjadi, dan matikan record jauh setelah momen yang ingin kita ambil, atau kita beri jeda dan kemudian selesai. Jadi sebelum si subjek melakukan pergerakan, kita harus tekan tombol record terlebih dahulu gitu. Kita sering dengar bahwa kamera roll, action. Ketika roll itu kamera sudah ditekan tombol recordnya. Kamera roll, tekan tombol record, baru sutradara bilang action. Itulah untuk memberi jeda tadi. Dan matikan record jauh setelah momen yang kita ambil selesai. Sutradara bilang cut,
sediakan jeda 3 sampai 5 detik baru kita off-kan tombol recordnya. Tuh. Oke. Ini untuk yang pengambilan gambar secara kurang lebih sampai di sini. Gimana teman-teman untuk pengambilan gambarnya? Apa kita mau coba praktek atau gimana? Atau ada yang mau tanya jawab? Silakan. Ada, jadi tanya. Langsung praktek. Praktek kamera itu. Pakai handphone juga boleh sih. Bisa. Sebenarnya. Karena menunjukkan bagaimana kita menyusun sequence tadi kan. Secara sederhana kan itu. Jadi semua narasi, semua pesan, informasi itu sebenarnya tergantung ide dan cerita kita, seberapa menarik, seberapa penting yang sudah kita tuliskan. Pengambilan gambar dan editing itu teknis. Jadi secara teknis, kalau kita sudah bisa menguasai ini, ya udah clear lah pengambilan gambar itu gitu. Karena kalau dibilang bikin video, bikin film gampang, iya, tapi susah juga gitu. Susah, gampang juga gitu. Jadi apa ya? Kalau kita memang benar-benar paham dan kita ikutin stepnya satu persatu dari awal, tidak melompat, dijamin mungkin kita akan lebih cepat untuk menguasai bagaimana memproduksi video kreatif atau film pendek pertama kita gitu. Ini yang pengambilan gambar secara garis besar, baik kita menggunakan kamera atau kita menggunakan handphone gitu. Kenapa saya isi materi seperti ini? Karena sama seperti saya waktu saya masih baru-baru belajar. Kadang kan kita banyak mendengar bahwa iyalah film dia bagus, video dia bagus, dia pakai kamera. Sedangkan saya nggak punya kamera, saya cuma punya HP. Sebenarnya itu bisa terbantah ketika kita menggunakan komposisi pengambilan gambar yang baik gitu. Karena perbedaan kamera dengan, kan sama-sama kamera sebenarnya, tapi satu kamera digital, satu kamera handphone gitu kan, sama-sama digital juga. Cuman yang membedakan hanya resolusi. Nah, kalau masalah resolusi, banyak juga handphone sekarang, Android sekarang, apalagi iPhone gitu, punya resolusi dan kualitas video yang baik. Rata-rata di handphone kita semua sudah ada 4K kan? itu resolusi video. Jadi kalau kita biasa nonton YouTube, ada pilihan kualitas gambarnya 720p, 1080p, itu adalah resolusi gambar sebenarnya. 1080p itu adalah full HD, itu adalah HD. 1920p itu adalah full HD. 4K itu sekitar 2000 sekian gitu. Jadi itu adalah susunan. Jadi kalau kita ibaratkan apa ya? Kita ibaratkan bumi. Bumi terdiri dari berbagai lapisan. Kayak di sini aja kita injak adalah tanah gitu. Tapi di bawah tanah ada lagi. Jadi susunan megapiksel. Karena kan gambar ini terdiri dari megapiksel. Kalau kita sering lihat output dari media digital yang bentuknya adalah kotak-kotak kecil, nah itu adalah megapiksel. Jadi
bisa terjadi gambarnya seperti ini karena kumpulan kotak-kotak kecil itu, kumpulan pixel itu tadi. Jadi itu sebenarnya kalau kita ingin menguasai bagaimana kamera itu terbuat gitu. Tapi kalau untuk memproduksi video atau film pendek nggak perlu memang, tapi tidak sejauh itu dulu kita pahaminya gitu. Oke, pengambilan gambar gimana teman-teman? Kita mau praktek. Ya, boleh. Boleh lah. Praktek. Nah, gimana satu-satu ke depan gitu? Iya. Boleh, siapa yang pertama? Ayo coba. Ini Oh, gini aja. izin mau tanya dulu boleh, Bang? Nah, Boleh. itu kan biasanya kan kita kalau misalnya ngambil kamera dari kamera sama HP itu kan ada bagian video itu kan ada di bagian dimana ada bagiannya ngeblur gitu, Bang. Kan video kita tag video misalnya kayak Abang bilang dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, itu kan ada sisi yang dimana nanti ada yang ngeblur. Nah, itu apa penyebabnya sama solusinya biar video itu tetap bagus, itu kayak mana cara pengambilan kita? Kalau menggunakan apa HP. dulu? Handphone. Oke. Sebelumnya kalau misalnya kita menggunakan kamera, Iya. kamera kan udah sama-sama tahu lah ya. Videografer, kameramen itu tidak diperbolehkan menggunakan mode auto. Jangan sekalipun teman-teman pakai mode auto. Kita harus pakai mode manual. Secara fokus juga gitu, kita pakai mode manual gitu. Kalau pakai HP, kalau HP kan dia kadang apa namanya fokusnya itu adalah auto kan sebenarnya, tapi ada beberapa handphone memang yang bisa di style manual, bisa diatur manual gitu. Tapi kalau handphone yang nggak bisa apa namanya menggunakan mode manual, bagaimana caranya mengatasinya? Itu adalah di sini ada nggak ya? Hindari panning, tilting, dan zooming terlalu banyak. Kita bisa menggunakan pengambilan gambar. Contohnya gimana? Kalau misalnya yang bergerak blurnya itu Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus dia tetap nggak ngeblur, Bang. Habis itu ada juga yang HP memang pas pertamanya nggak ngeblur, pas udah di tengah-tengahnya ngeblur gitu. Iya. Itu kan terkait settingan video sebenarnya, Kak. Berarti Jadi ada settingannya lagi. Handphonenya. Jadi setahu saya itu kadang kan kalau kayak secara sederhana aja kita pakai HP itu kita tekan tengah tuh kayak dia fokus gitu. Iya. Yang lainnya ngeblur gitu. Jadi ada beberapa handphone yang memang apa namanya bisa kita atur menggunakan manual sama seperti kamera gitu. Tapi ada beberapa handphone yang nggak bisa. Nah, kalau handphone yang nggak bisa, cara ngatasinya gimana? Ya kita hindari pergerakan terlalu banyak itu tadi. Kita meminimalisir hal-hal yang seperti itu dengan mengoptimalkan pengambilan gambar yang lain secara variasi. Contoh, misalnya kakak mau ngambil monumen tadi, pakai HP nih, pakai HP. Kakak mau nunjukin bahwa monumen itu tinggi banget gitu. Nah, kalau kakak melakukan tilting dari bawah ke atas, kan blurnya pindah-pindah gitu kan, pindah-pindah. Nah, cara ngatasnya gimana? Kita ambil 3 variasi angle. Dari sini, dari bawah kita hanya rekam wide shoot si monumennya. Kemudian kita mendekat, kita ambil bagian tengahnya aja, tapi medium, lebih dekat lagi. Nah, contoh sederhananya kayak misalnya Monas. Nah, di bagian ketiga kita akan close up emasnya aja. Kan, ternyata monumen ini terdiri dari berbagai rangkaian gambar
oh ternyata monumen ini panjang, tinggi sekali gitu. Jadi orang paham melalui variasi pengambilan gambar kita untuk ngatasi hal-hal yang seperti kakak bilang tadi gitu. Oke, gimana praktek? Oke, berarti kalau praktek secara sederhana kita coba sequence aja ya. Oke, sequence. Karena kalau ini nanti gampang teman-teman pahami ketika ada materi. Kalau nanti materinya di-share, boleh apa maksudnya? Karena nggak mungkin secepat itu kita ngapal posisi, komposisi dan lain-lain gitu kan. Tapi yang penting basicnya adalah bagaimana kita memaknai shoot dan sequence itu tadi. Oke. Tadi kan saya bilang sequence itu minimal terdiri dari 3 gambar gitu, 3 shoot atau footage gitu. Sekarang mungkin ya masing-masing teman-teman bikin urutan sequence. Coba satu-satu atau sekaligus? Boleh dong dipraktek dulu Bang, satu-satu. Oke, satu-satu. Yaudah, siapa yang mau ke depan duluan? Ya, kayak kakak aja. Gimana Bang caranya? Oke. Nah, Berarti harus ada objek dulu nih ya? yap. Harus ada objek dulu, nggak apa-apa. Oke. Gimana itu Bang? Nah, Bentar ya. Bang, dia harus landscape atau? Iya, portrait. nah itu tadi kayak nggak apa? Makanya nggak muncul kan? Sebenarnya kita ngambil gambar itu sesuai kebutuhan. Kita mau apa gitu. Tapi kalau kita bilang bahwa kita ingin ngambil video kreatif, kita ingin ngambil film pendek, ya semua akan paham bahwa itu kita ambil dengan landscape. Karena kan potret ini kan sebenarnya kan kebutuhan untuk mengikuti zaman. Ada Instastory, ada TikTok, Reels dan lain-lain kan. Jadi itu bisa kita sesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan video yang kita ingin ambil gitu. Jadi landscape aja kalau bisa. Coba susun 3 coba bikin Yang sebuah mana tadi? sequence. Izin ya Bang. Urutan video serangkaian gambar shoot pada subjek yang sama yang cerita sebuah cerita. Minimal 3 shoot. Objek dari sini. Sini. Oke, shoot ya guys ya. Bentar ya. Sekali. Oke, 1. Bentar ya, bentar, belum terang tadi. Oke. Sana, lihat sana. Lihat sana. Ya. Jangan terlalu nih, serong sedikit. Ya. Ini kalau salah nggak apa-apa kan Bang kan? Ini belajar dulu. Satu lagi. Bentar ya. Begini kok. Sama di mana? Ya, nggak apa-apa, tengah saja. 1, 2, 3. Oke. Nggak bagus ini. Nah. Coba gambar berarti berapa gambar yang nambah? 3. 3. Tapi kayaknya yang bisa 2 aja Bang. 2 aja. Yang dapat 2. Berarti kalau 2 tidak memenuhi sequence. Karena syarat sequence minimal 3.
Nggak. Mau dikirim 33? Toran biar abang arahin dulu jadi Cut tahu gitu pengambilannya gitu. Maksud Cut gitu. Iya. Makanya kan ini kakaknya coba dulu gitu kan. Kan sebelum kita Nanti itu takutnya bener, salah. karena nggak ada yang selalu benar di Iya. jadi maksudnya kenapa saya nggak arahin di awal supaya teman-teman dan kakaknya juga tahu mana bagian yang salah gitu. Karena kalau saya langsung benerin, teman-teman dan kakak nggak tahu mana yang salah. Jadi kedepannya ketika nggak ada saya nanti, Iya. udah salah terus nih ngambil gambarnya gitu. Nah, coba nggak usah kita kirim, saya lihat aja boleh. Boleh. Maklumi ya. Oke. Ini kejauhannya. Oke. Nih. Dari pengambilan gambar, kakak memang angle-nya berbeda, posisinya berbeda. Tapi basic kamera shoot-nya itu sama semua. Ini medium. Ya kan? Ini medium. Oke, ini medium juga. Oke. Yang benar adalah kinan depan, kinan. Coba. Semuanya aja dulu Bang. Nanti baru dari Oh ya boleh. Nah, berarti maksudnya nanti sekalian. oh ya sekalian Supaya aja. kawan-kawan juga tahu nanti kan. Oh, berarti saya belum bagus pengambilannya gimana. Boleh, siapa yang mau coba silakan maju aja. gantian. Kawan yang lain mau. Oke, gantian teman yang lain. Jadi sekalian nanti apa punya jelas. Nah, Masalahnya ada yang mau maju lagi. ya udah. Iya, Yakinan aja terus. Nah, Ya, Dari sini mulai saya. dari sana. Ini kan bebas kan? Bebas, subjeknya apa aja? iya. Terserah. Ya abang itu aja sekalian terus. Nomor dulu ya. Jadi kita minimal 3 dan untuk kita memberikan informasi yang lebih benar dan lebih detail lagi itu menggunakan aturan 5 shoot tadi yang bapak-bapak bikin adonan kue gitu. Tapi secara sederhana minimal 3 untuk memenuhi sequence. Boleh video, boleh gambar, foto, boleh. Ayo. Ayo. Jangan lama bingung. Stabil. Oh nggak harus 10 detik kan bang? Itu video. Oh, video berarti. Iya, Nah, enggak boleh. Dah. Kemudian Oke. 2. Nah. Oke. Masih salah. Masih salah. Oke, ada teman-teman yang mau nyoba lagi. Coba keluar. Boleh. Nyawa lagi. Itu Tadi suaranya udah bisa? belum. Belum ya?
lagi. Boleh. Itu sebenarnya letak tetap di sama, ya kan? Deket-deket. Iya. Makanya pelan. Ada kekurangan sedikit. Nanti Iya, tuh dibenarkan. nggak pintar pengambilan itu. Oke, dan yang lain gimana? Cukup? Itu itu bang berarti letak pengambilannya tetap di posisi yang sama ya? Tidak. Berbeda. Apa? Gini, jadi dari kamera shoot ini wide, medium, close up, itu tuh yang bergerak adalah kamera, si kameramennya. Kalau kita mau ngambil gambar close up, ya kita yang mendekat. Kita mau ngambil wide shoot lebar, gambar lebar, kita yang menjauh dari subjek atau objek tersebut gitu. Jadi jangan pernah gunain zoom dari HP. karena Berarti akan mempengaruhi kapasitasnya. pixel dan resolusi. Tuh. Oke. Kakak nge-zoom tadi. Oke. Cukup ya. Oke. Coba deh, ini mau banyak ngomong. Coba lah bang. Coba pinjam handphone. Oke. Kinan pura-pura ngobrol di depan Kinan. Oke. Siap. Berarti kan gerak bebas kan Pak? Gerak bebas aja buat ya. Lihat sana aja. Oke, 3 gambar ini bisa dibuka di WhatsApp. Oke. Kirim ke abangnya ya. Nggak apa-apa, udah merem kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Contoh dulu. kirim coba. Enggak. Langsung Udah beli ada. aja. Ini ya. Iya Pak. Nomornya. Nah. Mana? Mana kan? Bentar ulang-ulang. Dulu deh. Apa? Jadi Gimana ada di situ? asik dulu ya. Udah masuk. Ya udah bang, sampai 6 kali kami kirim. Coba ke nomor abang aja.
arsip. Nama Tidak abang. arsip nggak? Enggak. Dah. Oh, satu. Nah, oke. White shoot. Medium menjelaskan. Nih, dari gambar pertama kita lihat bahwa ada satu perempuan sedang menjelaskan sebuah materi yang ada di layar. Itu di acara apa? Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Oke, kemudian kita lebih mendekat, medium. Materi apa yang disampaikan? Oh, ternyata materi tentang pengambilan gambar. Oke, kita masih penasaran. Yang menyampaikan materi ini siapa? Close up. Ternyata Kinan gitu. Kinanti gitu kan. Jadi sejak dari sequence ini kita bisa ketahui bahwa ternyata pesan atau informasi yang kita dapat dari sequence ini adalah ternyata ada sebuah acara Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Di sana ada seorang pemateri perempuan. Materinya tentang apa? Ternyata materi tentang pengambilan gambar. Siapa yang ngisi materi? Ternyata pematerinya adalah Kinanti. Tuh. Tanpa dijelaskan juga kita akan paham urutan dari shoot dan footage ini gitu. Nah, kenapa tadi yang cut salah? Karena memang cut berubah posisi, tapi Tetap medium. basic shootnya tetap medium. Tuh, Kinanti tadi yang mana? Kinan nge-zoom. Kinan ngezoom juga. Nah, yang abang tadi, abang kan ngisi tadi extreme wide shoot dan medium shoot. Benar, memang komposisinya tiga ini bisa dibilang sequence karena terdiri dari minimal 3. Cuman basicnya tadi kan yang kita pahami sama-sama, minimal 3 itu adalah wide, medium, close up. Extreme wide shoot dengan wide shoot itu hampir sama-sama gambar lebar, tapi satu lebih sangat ekstrim, yang satu biasa aja gambar lebaran. Medium dengan medium close up sama-sama medium, tapi medium biasa, medium close up sedikit lebih mendekat. Close up dengan extreme close up juga sama gitu. Yang penting sesuatu yang detail, menunjukkan sebuah detail gitu. Nah, kalau yang dari abang tadi, abang menunjukkan extreme wide shoot, menjelaskan itu extreme wide shoot, tapi kurang ekstrim. Tapi itu masih dibilang wide shoot, belum extreme wide shoot. Karena wide shoot, kalau kita ingin menunjukkan extreme wide shoot, abang sebisa mungkin menunjukkan luas lingkungan yang ada di sini dengan satu subjek gitu. Oke, terus yang benar tadi hanya abang itu, walaupun memang dari ukuran gambar salah. Kenapa salah? Karena itu 4:3 kan, ya kan? Foto itu 4:3. Karena kalau untuk kita bikin video atau film itu kita pakai 16:9. Oke, kira-kira gimana teman-teman mau nonton? Gak ada suara ya? Misalnya acara konser nih, kita ada ambil shoot,
udah ngambil medium. Kan nggak mungkin kita maju ke depan artisnya nih yang ngambil close up, itu gimana? Apa kita zoom atau tidak? Jadi kan, oke. Bagus nanya-nanya. Kita belajar pakai kamera. Jamsud Belajar pakai kamera nggak? kamera. Nah, Enggak, aku pakai video. Bisa tapi nggak semua menulis tahu. zoom in, zoom out dipakai Kalau foto ketika bisa, momen kalau penting video yang nggak tidak bisa. dapat diulang. Konser, orang konser, penampilan. Ya kan nggak mungkin kita bang tunggu stop bentar, awak maju. Nggak mungkin kan? Itulah yang kita gunakan ini. Tapi apa namanya? Jarang kita menggunakan zooming ini. Hanya di waktu-waktu tertentu aja gitu. Tuh. Jadi apa namanya, untuk mengatasi hal itu ya kita pakai zoom lensa. Gitu. Oke. Suaranya nggak ada ya? Apa? Kita lanjut editing. Iya, boleh Bang. Boleh. Gimana tadi? Filmnya tentang apa? Kalau misalnya nampak aja nggak boleh. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke. Cuman ada dua tadi kayak fiksi satu sama dokumenter satu. Oh, jadi ada kesini. Bagaimana seorang editor bekerja? Jadi seorang editor ini adalah, kalau dalam film dia adalah sutradara kedua. Kenapa kita bilang sutradara kedua? Karena editorlah yang mampu dan berhak untuk membuang atau menambahkan gambar. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya banyak aplikasi dan software yang digunakan untuk pengeditan video. Ini tergantung kebutuhan dari teman-temannya. Misalnya ada yang punya laptop, bisa pakai laptop. Ada yang punya handphone, ya kita pakai handphone gitu. Nah, tapi basicnya sama. Semua tampilan aplikasi editing video itu, tools yang ada di dalamnya itu sama. Tapi di sini saya beri contoh, kalau kita menggunakan CapCut, ada CapCut mobile, ada CapCut PC, gitu kan? Kurang lebih sama. Yang pertama kita biasakan diri dulu dengan tampilan aplikasi atau software. Untuk mulai mengedit, kita udah mengumpulkan semua video, semua sequence pengambilan gambar kita gitu. Kemudian file-file mentahan produksi kita kan kita akan serahkan ke editor. Kalau editornya berbeda, kalau kita juga ya sama aja gitu kan. Tapi yang harus kita mulai adalah kita mulai project baru. Oke, setelah kita mulai project baru, kita memilih video mana saja yang akan kita gabungkan, yang akan kita edit. Setelah kita menambahkan video, akan muncul timeline. Di timeline kita harus pahami banyak sekali tools. Dengan sebenarnya tampilan di CapCut ini seperti ini. Kalau kita beralih ke Premiere Pro di laptop, tools ini sebenarnya juga ada,
tapi hanya berbeda posisi aja gitu. Yang harus kita pahami adalah maksud dan tujuan dari tools-tools itu gitu. Oke. Ada panel pratinjau. Ada panel pratinjau, maksudnya pratinjau sebagai layar preview bagi kita video mana yang kita akan edit. Baru masuk ke timeline dan toolbar. Basic dari editing video adalah yang pertama cutting atau pangkas, memotong. Di CapCut kita melihat garis warna putih. Kalau di Premiere kita akan melihat garis warna biru, tapi fungsinya dan sebutannya sama. Itu ada playhead. Playhead adalah garis putih yang berada di timeline untuk mengetahui posisi kita di mana gitu. Jadi kalau playheadnya berada di tengah-tengah, berarti kita akan memulai video dari titik di mana playhead itu berada gitu. Kemudian setelah kita memotong, mengcutting video, kita akan gabungkan. Ketika kita ingin gabungkan, kalau di CapCut kita akan tinggal tekan tambah, ketuk tombol plus berwarna putih sebelah kanan, garis, kemudian kita pilih klip lain untuk ditambahkan. Ini kalau kondisinya kita menggunakan CapCut. Tapi kalau kita menggunakan Premiere, dasarnya sama, yaitu bagaimana cara kita mengimpor atau memasukkan gambar dan video yang sudah kita ambil tadi ke dalam project kita kan. Kita impor, kemudian setelah kita impor, kita tinggal pilih video mana yang mana video yang ingin kita gabungkan. Itu basicnya sama. Untuk memisahkan klip video, membagi menjadi dua, sama juga. Playhead berfungsi di sana. Playhead menunjukkan titik di mana kita berada. Oke. Banyak tools yang ada di dalam aplikasi atau software editing video. Jadi kita harus paham dan fungsi dari masing-masing tools atau icon yang berada di software yang kita gunakan atau aplikasi yang kita gunakan agar memaksimalkan hasil editan kita gitu. Jadi basic seorang editor video adalah bagaimana cara dia mengimpor video yang sudah diambil pada tahap produksi tadi, kemudian memilih video mana yang kita gunakan, memotong atau memangkas video yang kita ingin buang, menggabungkan, dan yang terakhir adalah ekspor, menjadikan mereka menjadi satu kesatuan utuh sebuah video atau sebuah film gitu teman-teman. Kalau dari editing sebenarnya akan lebih akan lebih mudah ketika kita praktek langsung gitu, karena kalau hanya materi kita akan ngawang-ngawang, nggak ada gambaran gitu. Tapi secara garis besar video editor tugasnya adalah memasukkan seluruh gambar video yang sudah diambil pada tahap produksi, kemudian
memilih video yang digunakan, memotong, menggabungkan, dan ekspor. Itu guys video editor. Sampai sini gimana teman-teman? Gini Pak, kalian kalau mau mendapatkan hasil video yang bagus ya kan, dia banyak menerapkan filter lah, salah satu instrumen daripada itu untuk ambil indah. Jadi Bang, pada tahap kita pengambilan video itu Bang, bukan pengambilan sih, udah masuk tahap editor. Itu pada saat edit lah, pada saat kita mau menerapkan filter, itu bagaimana Bang? Contoh nih kita mau edit video siang lah, siang. Jadi pada saat video siang itu filter yang gimana yang harus kita terapkan? Karena kan hari ini banyak Bang video-video yang mungkin saya lihat menurut pandangan saya kan, ada dia ngambil video siang, cuma filternya nggak sesuai dengan apa namanya video itu. Jadi apakah harus ada penyesuaian dalam hal penerapan filter itu salah satunya, atau memang keren dong itu bisa aja sih kita terapkan filter yang bebas walaupun video siang ataupun malam. Oke. Jawabannya adalah apa yang dirimu sebutkan di bagian kedua tadi. Nggak ada penetapan khusus untuk menentukan filter apa yang kita gunakan, transisi apa yang kita gunakan. Itu sesuai imajinasi teman-teman semua. Kenapa tadi saya bilang bahwa editor adalah elemen yang penting, dan tahap produksi dan pasca produksi akan lebih mudah ketika praproduksi kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau kita membuat sebuah konsep di praproduksi, kita sudah menentukan bagian mana yang akan kita kasih transisi, bagian mana yang akan kita kasih filter, efek, dan lain-lain. Itu sesuai imajinasi teman-teman semua. Karena yang dipahami, yang harus dipahami sama-sama adalah ketika, contoh sederhananya adalah ketika seorang perempuan make up, terlalu tebal make upnya, pasti orang akan kelihatan norak. Sama seperti video, terlalu banyak efek, terlalu banyak warna, terlalu banyak transisi yang kita gabungkan di dalam video, seakan kita memaksakan, akhirnya kelihatan norak gitu. Secara sederhana, yang menjadi tugas editor adalah itu tadi, memilih video yang digunakan, memotong, kemudian menggabungkan, ekspor, udah gitu. Nah, contoh kalau kita dari pengambilan gambar yang kita coba tadi, sequence, oke? Nah, kita sering melihat bahwa video-video yang di luar sana menggunakan transisi dissolve, atau jadi dari gambar satu gelap terus hidup lagi gitu kan. Ketika kita menggunakan transisi tersebut, transisi dan efek yang lain itu digunakan untuk untuk mendukung apa yang ingin kita sampaikan. Contoh, kalau dari sequence yang kita tadi kita praktek sama-sama, kita tidak perlu lagi menambah transisi. Kita nggak perlu lagi nambah transisi. Kenapa kita nggak perlu nambah transisi? Oke. Nih, kalau kita sudah punya susunan sequence seperti ini, transisi akan menyebabkan jump shoot.
kapan transisi digunakan? Ketika kita ingin memindahkan atau merubah informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan. Contoh waktu. Oke, kita sudah punya sequence siang, hari. Kita mau pindah ke malam, baru digunakan transisi. Tapi ketika masih satu waktu dan satu peristiwa yang sama, kita tidak perlu menggunakan transisi. Itu mungkin kayak gitu. Gimana teman-teman yang lain, ada pertanyaan yang lain untuk editing? Cukup. Oke, jadi mungkin kalau di tahap editing ini lebih menyesuaikan. Jadi sesuai kebutuhan kita sebenarnya. Apa? Yang penting jangan terlalu memaksakan menambahkan apa yang nggak perlu, apa yang nggak penting gitu. Kalau yang lebih kita fokuskan sebenarnya di pengambilan gambar. Kenapa pengambilan gambar yang akan lebih kita fokuskan? Karena editor akan lebih mudah ketika pengambilan gambarnya semua sempurna. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah sequence, tapi gambarnya tadi kayak kacut, gambarnya cuma ada 2, nggak ada 3, ya kayak mana lagi? Mau rekam ulang jauh, nambah waktu dan lain-lain. Jadi semua akan terpengaruhi saat pengambilan gambar. Gitu. Kalau masih bingung, silahkan tanya aja. Editing itu kan kalau kita buat video sinematik itu kadang agak getar dia. Kalau dia diedit dalam aplikasi tadi itu ada nggak pengaturan untuk getarnya itu jadi kurang tuh? Oke. Nah, ini kan pertanyaannya kenapa waktu kita mau bikin video sinematik ada gambar yang getar, bagaimana meminimalisir getar tersebut gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh, sebenarnya sinematik itu apa? Video yang pelan-pelan itu kan. Video yang pelan-pelan itu kan. Video apa? Pelan-pelan. Video pelan-pelan. Iya, sinematik gitu, slow mo gitu ya. Slow mo gitu. Oke. Sebenarnya teman-teman yang apa namanya definisi sinematik itu sebenarnya nggak ada. Jadi satu rangkaian gambar atau satu video bisa disebut sinematik kalau dia menggunakan teknik sinematografi. Karena dasar dari sinematik adalah sinematografi. Bagaimana kita menerapkan teknik sinematografi? Ya dengan menerapkan pengambilan gambar dengan peraturan yang sudah dituliskan gitu. Jadi kalau bagaimana meminimalisir gerakan kan dari awal di pengambilan gambarnya dulu. Kira-kira gambarnya ini mau movement atau establish. Kalau misalnya gambarnya establish, ya semaksimal mungkin coba kita gunain clipboard untuk meminimalisir gerakan yang
ada di layar kamera kita. Tapi kalau di editing di aplikasi editing sebenarnya ada untuk meminimalisir itu, cuman nggak maksimal karena konteks dan konsep aplikasi editing ini kan sebenarnya menyempurnakan, bukan membuat yang goyang banget menjadi diam gitu. Dia hanya meminimalisir sedikit ya mungkin goyang banget jadi goyang dikit gitu. Tapi itu semua balik ke pengambilan gambar kita. Gimana pun video yang baik akan dapat dihasilkan ketika pengambilan gambar kita sudah baik. Dan sebelum kita pengambilan gambar, bagaimana kita bisa memaksimalkan pengambilan gambar kita? Ketika tahap praproduksinya, menentukan ide, pengambilan shoot list atau shoot footage listnya dan lain-lain sudah kita tentukan di praproduksi. Gitu. Izin Bang. Nah, jadi kan Abang kan udah banyak pengalaman buat video, dokumenter gitu kan Bang. Nah, jadi menurut Abang itu ngedit video yang paling bagus itu di aplikasi yang mana ya Bang? Tadi kan Abang cuman jelas yang CapCut kan. Nah, menurut Abang itu pengalaman Abang lebih enak yang mana dan bagus yang mana aplikasinya? Yang saya masih yakini sampai sekarang bagus atau tidaknya aplikasi video itu sama aja, karena ya aplikasi ya hanya sekedar aplikasi, sebuah program yang membantu kita untuk menyelesaikan satu proyek kita gitu. Tapi bagaimana kita dapat menghasilkan video yang baik dengan menerapkan teknik dan aturan-aturan dalam video editing tadi itu. Kayak misalnya kalau nggak perlu kita tambahkan transisi, kita nggak usah tambahin transisi. Kalau pengambilan gambarnya udah baik, terjadi satu sequence, ya udah nggak usah kita tambahin transisi. Kalau warnanya sudah pas, cahayanya sudah pas, ya nggak usah kita terangin lagi, gelap terangnya dan sebagainya gitu. Jadi semua aplikasi sebenarnya sama, tapi selama ini karena saya menggunakan PC atau laptop, saya menggunakan Adobe Premiere kalau aplikasi editing film gitu. Bang, kembali kepada sinema tadi Bang. Ini si Saudara Muslim menanyakan tentang stabilizer lah dalam sebuah video. Jadi yang mau saya tanya banget dalam tahapan pengambilan video sinematik ini, apakah ada juga penetapan kayak langkah-langkah sequence tadi Bang kan? Karena kan kalau tadi kita melihat contoh sinematik itu kan beragam ya. Kadang nanti ada yang ambil dari sudut turun ke bawah, ada dari bawah ke atas, nggak sesuai dengan garis apa tadi yang Imajiner tadi. Apakah dalam pengambilan tahap pembuatan proses video sinematik itu harus juga sesuai dengan garis imajiner tadi, dari kanan ke kanan dulu, habis kanan nanti cari optik lain. Apakah begitu atau lain? Apakah buat sinematik ini acak bebas dalam mengambil videonya gitu? Jadi kan saya tadi bilang bahwa apa itu video sinematik? Video sinematik adalah rangkaian dan sekumpulan gambar shoot atau footage yang dapat memberikan informasi, pesan, atau sebuah cerita. Itu sinematik. Jadi selama ini yang kita lihat, yang kita dengar, video sinematik itu definisinya salah semua. Dan yang dapat kita sebutkan video sinematik itu adalah video yang kita ambil dengan menggunakan teknik sinematografi. Itu tadi
bilangnya apakah kita harus mengikuti aturan-aturan itu? Harus. Kenapa harus? Karena aturan-aturan inilah yang disebut dengan aturan atau teknik sinematografi. Itu bagaimana yang kita sebut dengan shoot kayak unit terkecil dari gambar gitu. Kemudian kita masuk ke sequence karena banyak secara sederhana kalau susunannya itu shoot, sequence. Kalau kita bahas film ya, shoot, sequence, masuk scene, kemudian satu film utuh. Kumpulan shoot kita sebut sequence, kumpulan sequence kita sebut scene, kumpulan scene kita sebut satu film utuh. Jadi dia berlapis-lapis sebenarnya. Jadi kalau kita sudah selesai dengan shoot, kita lanjut ke sequence. Setelah kita sequence selesai, sudah paham semua, nanti akan lanjut ke scene dan satu film utuh, satu video yang ingin kita dokumentasikan, ingin kita sampaikan pada penonton gitu. Gimana sampai sini teman-teman? Pertama tadi kalau misalnya pengambilan video atau film pendek harus nggak boleh pakai mode auto kan? Harus pakai mode manual. Kalau segitiga exposure bagaimana cara menggunakannya? Ya, itu lebih ke teknis alat sebenarnya. Teknis alat, kan tadi kita kan masih memahami bahwa pengambilan yang baik tidak ditentukan oleh alat yang kita gunakan gitu kan. Tapi kalau kita balik ke kamera, kalau teman-teman semua punya kamera, yang paling penting sebenarnya adalah segitiga exposure. Dan kalau untuk membahas segitiga exposure di kamera, kita harus paham bahwa fungsi masing-masing dari segitiga exposure itu apa dulu. ISO, shutter speed, dan diafragma. Sebenarnya kuncinya di segitiga exposure itu kita harus paham dulu fungsi dari ISO, shutter speed, dan diafragma itu. Tapi itu akan jauh kita bahas ketika dasar ini udah paham dulu. Karena kalau lompat ke sana jomplang nanti. Itu. Berarti kalau dari pengambilan gambar tadi yang benar adalah siapa namanya? Putra. Nah, dan teman-teman yang lain masih ada kekurangan gitu. Dan untuk editing mungkin bisa praktek sih. Gimana? Mau praktek? Tapi kan Ada aplikasinya di handphone masing-masing? Bang, kalau kita dibantu install Android punya itu bisa nggak ya? Bisa. Karena kita punya beberapa yang lalu kita upload secara linear itu. Kalau ada video 1 jam itu nggak bisa, Pak. Nggak rusak ini. Tapi kalau videonya itu kita ekspor itu 30 menit itu masih bisa. Apakah aplikasinya atau apa? Iya, crash berarti ya. Berarti aplikasi softwarenya yang crash Pak. Jadi kan seharusnya kan kalau kita install keluarga Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator, semua segala macam kan, itu sebenarnya kan kita harus bayar kan, langganan bulanan. Tapi itulah Indonesia hebatnya, kita bisa track gitu kan. Nah, kita bisa kayak gitu. Jadi ada beberapa part crackan yang nggak terinstall di laptopnya, makanya terjadi crash seperti itu Pak. Gitu. Kalau nanti diinstalin bisa, nanti Kinan ini aja. Itu kita bisa. Pakai apa laptop siapa? Laptop saya ada. Bisa dia Pak. Oh, bisa. Siap. Nanti bahannya mungkin bisa nanti saya share. Oke. Makasih Pak. Tuh.
Berarti nggak ragu lagi kita ke Takengon Bang ya kalau orangnya ya? Enggak. Jauh-jauh orangnya Pak. Tapi ya itulah makanya yang paling penting sebenarnya sebelum kita kan nanti mau ke Takengon gitu Pak, kita mau dokumentasi di sana gitu. Yang harus clear di awal adalah memang tahap praproduksinya Pak. Jadi biar kita nggak tahu ada hal-hal yang kita nggak bisa rencanakan seperti cuaca. Kita sudah menentukan kita di Takengon hanya seminggu, tapi ternyata selama 5 hari hujan terus di sana. Kita nggak bisa ngambil gambar. Bagaimana kita cara mengambil gambar ya gitu. Nah makanya di praproduksi kita harus tentukan dulu gambar apa yang ingin kita dapatkan di sana, kemudian bagaimana struktur ceritanya, apa-apa aja yang harus pembagiannya dibagi gitu dan sebagainya gitu. Jadi memang harus clear dulu di praproduksinya, baru akan lebih mudah melaksanakan produksi dan pasca produksi gitu Pak. Oke, berarti Kinan bisa itu Bang? Bisa. Bisa ya. Belajar dulu ya Pak. Gitu. Jadi Dan sampai sana hujan, biaya udah habis Bang ya? iya biaya udah kan sering terjadi kayak gitu. Jadi hotel udah. Udah baik. Jadi biasanya seperti itu. Tapi ini audionya masih belum bisa? Belum. Nggak bisa, saya nggak ngerti juga ini ada alat labnya nih. Kamu bisa? Ada? Abang baju itu bisa. Ya. Abang baju itu. Sebagian aja. Sama kakak. Dia kerjaan dengan kakak. Tapi nggak tumbuh. Kalau nggak bisa nggak apa. Kok nonton Tanpa aja tapi nggak ada audio suara. nggak apa-apa. Iya, Bentar ya, kita foto bersama, nanti baru kita nonton. adiannya itu. Foto bersama. Nggak bisa, Nggak Bang. bisa, nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak ngerti dia. Oke. 11:30. Oke. Berarti sampai sini gimana teman-teman? Maksudnya dari materi pengambilan gambar dan pas editing gitu. Sejauh ini teman-teman udah paham atau belum? Maksudnya jangan juga saya kesini saya nggak sharing ke teman-teman gitu. Jangan jadinya sia-sia. Iya. Bener kan Pak? Iya, betul. Gimana? Cukup atau ada pertanyaan lain atau kita lanjut atau gimana? Lanjut kayak Lanjut aja. Oke. Lanjut berarti praktek. Editing. Ya, Praktek editing. Di handphone masing-masing ada aplikasi CapCut? Ada. Ada. Oke. Ada. Cekak. Install dulu. Iya, masuk Ada. TikTok. Jelek. Iya kan aplikasi itu terhubung connect TikTok Bang ya? Iya. Atau apa? Ya dengar. Dan banyak template-nya juga kan sekarang. Reflect Oke. video itu. Oke, berarti praktek. Jadi tugas teman-teman menggunakan CapCut sekarang adalah jadikan sebuah sequence. Mau ulang lagi pengambilan gambarnya silakan. Mau pakai yang tadi silakan juga. Jadi kalau mungkin di selagi teman-teman yang udah paham nyoba gitu, mungkin ke bapak kali ya. Tadi makanya kan bapak bilang sequence itu apa tadi kan. Nah saya balik lagi sedikit.
Jadi paling dasar itu adalah kita sebut shoot Pak, shoot atau footage. Yang biasa kita sering itu sebutnya itu adalah unit terkecil dari informasi visual yang ditangkap pada satu waktu oleh atau peristiwa tertentu. Ketika kita tekan record terus off, itu yang kita sebut dengan shoot atau footage. Oke. Kemudian kita beralih ke sequence. Apa itu sequence? Urutan video serangkaian gambar, shoot atau footage pada subjek yang sama yang menceritakan sebuah cerita. Oke. Jadi kalau rangkaian gambar itu bisa kita sebut sequence ketika terdiri dari minimal 3 kamera shoot. Apa itu? Minimal 3 itu adalah wide, medium, dan close up. Contohnya seperti ini. Kalau kita menggunakan aturan 5 shoot. Aturan 5 shoot adalah teknik yang berguna saat syuting aktivitas seorang yang sedang mengerjakan sesuatu. Oke. Di sini kita lihat Pak, ada 6 susunan gambar. Ini kita sebut adalah satu sequence di satu peristiwa yang sama. Oke. Dengan gambar yang bervariasi. Di sini ada close up, di sini close up, di sini wide, menunjukkan lebar, over the shoulder, dan lain-lain, tambahan lainnya. Oke. Tanpa kita jelaskan apapun, ketika kita melihat satu susunan sequence, penonton yang melihat video kita akan paham maksud dan pesan yang ingin kita sampaikan tanpa kita jelaskan. Dari gambar pertama, kita ketahui bahwa oh ternyata ada seseorang yang sedang bikin adonan. Masuk ke gambar kedua, siapa yang bikin adonan itu? Ternyata bapak ini. Oke, masuk gambar ketiga, dia bikin adonannya di mana? Ternyata di dapur restoran atau rumah makan gitu. Oke. Mungkin prakteknya gini ya Nan, kita ambil satu sequence yang kita kerjakan bareng-bareng aja. Jadi nggak usah satu-satu juga ada bingung kan. Ada siapa yang mau ngambil gambar dari teman-teman semua? Mana nih? Oke, boleh yuk ke depan. Kita bikin sequence. Oke, buka kameranya. Video. Coba langsung seperti yang menggambarkan tadi. Oke. Menjelaskan itu 10 detik. Berarti minimal 3. Yang pertama berarti ambil wide. Oke, terus mediumnya. Ini kayak masih amatir itu. Kalau kan terlihatnya sana suci ya? Enggak. Suci medium. Close up.
Ini dia yang lihat. Ini kan ada adik kan. Kami nyari orang terus capek-capek kena dulu itu. Cukup capek. Tapi ini pinanya. Apa ya? Yang satu lagi nih. Selesai bisa video pembelajaran. Oke. Tapi itu ada yang salah. Ketiganya, kenapa salah? Maksudnya harus ditentukan dulu. Ada suaranya. Kameranya mau movement, mau bergerak, atau establis, diam di tempat. Karena terlalu banyak menggerakkan kamera juga nggak baik. Berarti kalau diam objeknya aja yang gerak gitu. Iya, kamera tetap diam aja gitu. Tapi itu tadi bisa ada CapCut, ada. Coba yang mengedit siapa? Berarti bang, sebenarnya stabilizer gimbal itu juga nggak terlalu perlu, cukup dengan record ini aja berarti. Tapi gimana? Ah, iya, benar Pak. Sebenarnya soal gimbal stabilizer itu kan sebenarnya yang membantu kita gitu. Nah, membantu kita untuk meminimalisir goyangan atau gerakan gitu. Nah, kita harus kalau di basic kamera movement itu ada namanya panning. Panning gerakan kanan kiri. Kamera yang gerak. Arah Oh, arahnya kamera tetap satu titik. tetap satu titik, arahnya yang gerak. Oh, kalau Ardian tadi kan kameranya yang digerak. Iya, itu movement. Nah, itu nanti di tracking. Nah, ini panning, kameranya tetap, arahnya yang ke kanan dan ke kiri. Oke, kemudian tilting. Tilting itu kameranya tetap, tapi arahnya atas dan bawah atau sebaliknya. Baru tadi yang siapa Ardian tadi itu adalah tracking, kamera yang berjalan, kameranya yang jalan, bukan arahnya, kameranya yang jalan gitu. Itu arahnya tetap satu. Arahnya tetap satu. Berarti misalnya kita mau shoot hidung, berarti fokus kita hidung, kameranya Kameranya gerak. Iya. Oke. Biasanya tracking menggunakan alat bantu Jimmy Jeep dan tidak sebatas satu titik fokus aja, misalnya hidung gitu. Kita juga bisa bergerak secara horizontal atau vertikal, tapi kamera yang bergerak itu tetap disebut dengan tracking, Pak. Contoh, saya ingin menunjukkan ada banyak orang yang ada di sini gitu. Saya menggunakan tracking. Dari sini saya berjalan, kameranya tetap nih arahnya ke sana, cuman saya dari kanan ke kiri gitu. Itu tetap disebut tracking. Cuman nih yang kegunaan stabilizer tadi itu di tracking. Nah, kayak ada alat bantu kayak Jimmy Jeep, Steadicam atau stabilizer, dolly track dan handheld. Handheld tadi itu yang sama seperti dilakukan oleh Ardian menggunakan tangan kita gitu. Tapi yang paling penting adalah di mana ya? Oke. Hindari panning, tilting, zooming, tracking terlalu banyak, Pak. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi pergerakan kamera. Kenapa? Karena yang selama ini kita lihat baik di film, di video dan lain-lain, si kameramen atau si sutradara mengambil gambar bergerak itu punya maksud dan tujuan tertentu dari setiap keputusan pengambilan gambar ya, gitu.
dia nggak ngasal-ngasal, oh kayaknya lebih keren gerak aja, gerak semua gitu, enggak. Tuh, jadi ada proses-prosesnya, tapi lebih baik memang gambar steady tanpa bergerak. Jadi nggak kita aneh-anehin si videonya, pesan dan informasinya akan lebih cepat nyampe daripada kita tambah gerakan jadi memperibet gitu. Iya. Jadi Kalau kita ini kan fokus tradisi lisan bang ya. Mm-mm. Yang paling penting kan pesan pada tradisi lisan, Iya. bukan ke gerakan video. Iya. Banyak lebay apa tadi, Mm-mm. transisi. Iya, efek dan lain-lain lah itu. Ya, sebenarnya konsepnya sama seperti itu Pak, yang Bapak bilang bahwa sebenarnya seluruh video atau film yang ingin kita ambil lebih baiknya banyak gunakan gambar steady. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau misalnya ini adalah sebuah video, oke, saya steady menggunakan tripod. Sini aja, yang bergerak hanya dia, si Kinan. Kemudian di sini saya menggunakan tripod juga, yang bergerak hanya Kinan. Close up-nya juga seperti itu gitu kan. Oke, close up-nya juga seperti itu. Kamera tetap diam, stabil. Penonton tidak akan kalau kita tuh bilangnya kayak capek gitu ngelihat gambarnya gitu, Pak. Jadi setiap penentuan pengambilan gambar, kita mau gerak atau tidak, itu mempengaruhi emosi penonton. Contoh, saya ingin menggambarkan Ardian yang sedang berlari. Saya ngambil gambarnya sengaja memang handheld, saya gerak, dan gambar itu goyang. Saya ambil itu, maksud dan tujuan saya ingin menyampaikan bahwa ternyata Ardian yang lari itu capek. Jadi penonton tuh perasaannya, apa yang dirasakan si pemeran dengan menonton itu akan sama, akan nyampe gitu. Tapi kalau misalnya ada orang lari, tapi kita ngambil gambarnya diam aja gitu, nggak akan nyampe pesan itu gitu. Jadi kita penentuan pergerakan kamera atau tidak itu balik lagi ke kameramennya yang ngambil gambar video gitu. Berarti tadi siapa yang mau ngedit? Ina? Boleh Bang. Kirim videonya ke ini. Jadi kalau sama-sama itu kan. Sama-sama. Sequence. Jadikan satu scene. Semua jadi film itu. Ini. Berarti selama ini kita salah. Dan memang kakakku kan nggak ahli gitu, nggak ada sih. Dia suka, cuman kayak gitu. Dia suka ngeblocking gitu. Ini nggak suka foto. Yang difotoin. Tapi kalau tengok orang ambil foto bagus, cantik gitu. Pengen. Udah di grup semua? Belum. Sekarang buka CapCut-nya masing-masing. Semua langsung Bang.
bebas kan ini motongnya kan. Bebas. Penentuan itu bebas. Yang harus diingat urutan sequence ya. Gagal ya bang? Enggak, udah. Bingung nih bang. Jadi dari setiap shoot, seorang editor punya hak untuk menggunakan bagian mana yang akan dipakai dan membuang atau memotong bagian yang enggak penting.
Bang, ini kan ada beberapa. Ini kameranya yang zoom atau kameranya yang mendekat? Kamera yang mendekat. Bukan nge-zoom kan? Bukan. Kalau kami dari sini gambar begitu kan bisa juga, tapi kan kami yang nge-zoom kan? Kalau Iya. kami yang Iya. Makanya tadi teman-teman yang lain juga tadi udah panjang bahas di zooming. Karena zooming ini jarang sekali dipakai, Pak. Zooming ini dipakai ketika liputan kerusuhan. Biasanya memang broadcasting televisi memang kayak gitu. Karena dia aksesnya udah, karena ramenya orang, aksesnya udah nggak jauh kan. Jadi gimana caranya dia ngambil gambar yang jauh sana ya zooming. Tuh. Sama momen penting yang nggak dapat diulang. Misalnya dia terfokus di sini doang, nggak bisa gerak-gerak lagi nih. Tapi ada konser, ada gitaris, yang nggak mungkin kita suruh stop dulu, baru kita ambil gambar lagi kan? kita maju ke depan. Jadi itu digunakan teknik zooming, zoom in atau zoom out-nya, sama investigasi biasanya. Karena kan kalau investigasi kan kita secara nggak langsung kan kita memata-matai diam-diam gitu, jadi menyamar dan sebagainya. Jadi memang dari jauh kita akan zooming gitu kalau untuk zooming. Ini beberapa video kena HP lu mati. Nomor kena berapa? Cuma apaan? 22 3628 7482. Kak Cut udah ngeditnya sedikit lagi. Kayak musik. Ya, benar. Kurangnya adalah di transisi. Jadi kan kita sepakati tadi sama-sama bahwa kalau kita nggak usah memaksakan sesuatu yang nggak perlu gitu. Kalau kita nggak menggunakan transisi, tapi gambar itu udah continuity, udah berlanjut, jadi nggak usah kita pakai transisi. Jadi biarkan aja dia jalan bagaimana mestinya gitu.
Bang, pindah dulu. Salahnya? Benar. Udah di download videonya. Masuk ke situ tuh apa begini? Iya. Ini CapCut. PC ada langsung. Di situ. Ah, Bisa kayak gitu. Dari Chrome tapi. Bisa bang. Tahu nggak kita? ya akun ya. Itu aja nggak bang lanjut. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya. Bisa bang. Itu goyang itu kan kameranya karena di zoom itu apa ya? Karena nggak pakai tripod pak, Makanya makanya goyang. Makanya sebenarnya nggak wajib sih. Tapi untuk meminimalisir goyangan itu memang kita harus punya tripod, baik untuk kamera ataupun HP gitu. otot ini yang harus Iya. dilatih bang. Tripod terbaik dikasih Tuhan. Iya, benar. Dan maksudnya kalau di kamera juga akan bisa dibantu dengan strap kamera misalnya. Ketika strap kamera itu diletakkan di leher, kita akan harus tarik kencang gitu supaya meminimalisir goyangan. Iya, tarik kencang. Jadi dia tertahan dengan ini. Itulah fungsi strap kamera sebenarnya. Terus mungkin segimanapun kita mengusahakan untuk tidak goyang, itu pasti akan goyang. Karena belum lagi kalau kita misalnya tremor, Iya, putar. itu guncangannya akan luar biasa tuh pak. Asam lambung. Sadar ya. Mundur mandir.
bangkit. Oke, ini teman-teman. Dari sini saya bikin 2 sequence. Oke, white shoot, medium, masuk medium, close up, white, medium, close up. Tanpa audio, tanpa penjelasan apapun, yang bisa kita dapat dari gambar susunan sequence ini apa coba? Informasi yang kita dapatkan. Belajar ngedit. Oke, satu, ada orang yang belajar ngedit. Belajar itu kan suasana ruangan akademi. Sini kita Suasana. dikasih tahu bahwa ternyata ada acara, ada satu kegiatan. Kegiatan apa emang? Kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Tuh, dari sini apa memang yang dibahas dalam kegiatan ini? Ternyata tentang pengambilan gambar. Oke, kemudian ada informasi lagi siapa saja yang ikut kegiatan ini. Nih rame gitu. Di bagian kanan ternyata ada kelompok laki-laki dengan oh ini ada siapa A B C D E dan sebagainya. Dan kita mendekat lagi, oh ternyata ada Ardi. Oke, kita tahu di sini Ardi. Ardi, kalau sampai sini kita potong, kita hanya tahu bahwa Ardi sedang main HP, tapi kita nggak tahu apa yang sedang dikerjakan. Ternyata dia menggunakan handphone sebagai proses pembelajaran editing. Gitu. Jadi tanpa kita apa-apain juga udah Tahu. nyampe informasinya gitu. Jadi makanya sekali lagi sesuatu hal yang terlalu kita paksakan, sesuatu hal yang terlalu berlebih kan nggak baik kan. Makanya nggak usah terlalu banyak kita menambahkan efek, filter dan sebagainya. Gitu mungkin teman-teman. Sampai sini gimana? Nanti yang sudah. Oke, sudah Sudah. cukup, udah Iya. tutup. Oke. Teman-teman, mungkin itu tadi materi pengambilan gambar dan video editing. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Nanti materi akan saya share ke Kinan. Nanti mungkin teman-teman yang butuh materinya silahkan minta ke Kinan gitu ya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama. Ya. Siapa namanya? Ya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan ilmunya, yang telah memberikan materinya. Semoga semua ilmu yang telah diberikan kepada kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, sebelum kita menutupi acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama melakukan foto dokumen untuk sebagai dokumentasi kepada peserta ataupun anggota. Dapat maju ke depan. Nggak apa-apa, ini dulu nanti baru Bapak. Foto dulu. Itu aja yang mau tuh. Foto ini. Izin Pakai panggil apa? Bapak bentar ya. Nggak ada. Bang, istirahat dulu kok nggak minum dulu. Nunggu Bapak dulu. Nggak apa juga, ini aja dulu peserta dulu nanti baru Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.